Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR, persembahan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, dan tema kita pagi hari ini, kesadaran konsumen terhadap manfaat SKEM atau SKEM, Standar Kinerja Energi Minimum, dan LTHE, label tanda hemat energi pada AC rumah tangga. Dan juga masih bersama dengan saya, Pak Tulus, Pak Cahyo, Mas Kinan, dan Pak Fatur selaku narasumber kita. Dan kita akan mengangkat telepon terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Ada Pak Petrus dari Palangkaraya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Deborah dan narasumber kita dan KBR, pendengar KBR seluruh Indonesia dan juga teman-teman YAS di Sangkakala. Sebelum saya bertanya, saya kasih tips dulu. Sebaiknya di musim panas ini, pintu-pintu jendela atau rumah itu harusnya subuh itu segera dibuka supaya udaranya segera masuk dan membuang udara yang lama, dan jangan terlalu cepat juga ditutup. Kemudian apakah memungkinkan di kota itu menanam tumbuhan yang tahan panas dan mudah hidup untuk memberikan udara sejuk? Kalau nggak ada tanah kan bisa digunakan itu bahan bekas, jadi di dalamnya timbul tanah, jadi di situ ditanam tumbuhan yang bisa memberikan kesegaran. Nah, pertanyaan saya, apakah belum ada tenaga surya yang mampu menggerakkan AC? Karena di musim panas itu kan sangat cocok sekali untuk memberikan mengecas tenaga surya. Itu dia, makasih. God bless. Iya, terima kasih Pak Petrus Palangkaraya. Pertanyaannya sebaiknya ini ada saran juga pertama. Pintu dan jendela dibuka pagi hari dan juga jangan ditutup terlalu cepat. Kemudian pertanyaannya, apakah belum ada tenaga surya yang mampu menggerakkan AC? Mungkin dari Mas Kinan ataupun Mas Fatur yang tadi belum ngobrol ya di segmen awal, mungkin bisa membantu menjawab. Ya, bahkan mungkin Pak Fatur apabila Oke. Jadi terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi memang betul ya tadi tipsnya bahwa kalau behavior atau perilaku kita itu juga sangat mempengaruhi terhadap comfort dari sebuah ruangan yang kita tempati. Jadi dengan simpel atau mudahnya kita membuka jendela atau memasukkan udara di pagi hari yang masih lebih sejuk itu membantu untuk menurunkan suhu ruangan di dalam. Nah, jadi terkait pertanyaannya, apakah sudah ada tenaga surya yang dapat menggerakkan AC? Nah, ini sebetulnya secara tidak langsung itu tenaga surya sudah menggerakkan AC yang kita gunakan di seharian ini. Jadi sebetulnya tenaga surya yang dipasang di atap-atap rumahan rumah tangga ataupun plan sistem tenaga surya yang besar itu dia udah menyerap tenaga surya dari matahari dan listrik yang dihasilkannya itu masuk ke dalam jaringan listrik oleh PLN. Nah, kita menggunakan listrik dari PLN ini terkadang sudah menjadi campuran bauran energi dari energi terbarukan itu. Jadi secara tidak langsung sebetulnya sudah ada beberapa energi yang bersih yang kita gunakan dalam menggerakkan AC. Kira-kira seperti itu. Ya, dari Pak Fatur akan menambahkan? Ya, mungkin menambahkan sedikit Pak Deborah terkait dengan teknologi AC yang menggunakan solar panel ini memang sudah mulai juga banyak dikembangkan begitu ya, karena yang disampaikan Mas Kinan tadi artinya solar panel itu dimasukkan ke dalam jaringan listrik kita, kemudian secara konsumsi tentunya listrik tersebut salah satunya bisa digunakan juga untuk AC gitu ya. Tapi memang sedang dikembangkan beberapa AC yang direct langsung dari tenaga matahari begitu, kemudian langsung menggerakkan AC itu sendiri. Sedang berkembang dan mungkin ke depan akan semakin banyak, saya yakin seperti itu Mbak Deborah. Ya, baik, kita ke Mas Kinan lagi. Mungkin Mas Kinan ini kan perwakilan dari kelas P ya. Kita mau kenalan sedikit nih dengan kelas P. Apa sih yang sedang dikerjakan atau sudah dikerjakan oleh kelas P untuk membantu penghematan energi khususnya di Indonesia, dan seperti apa data terbaru dari kelas P terkait penghematan energi khususnya di wilayah Indonesia? Ya, jadi kelas P ini kami merupakan sebuah organisasi nirlaba atau
organisasi NGO yang berasal dari Amerika Serikat, jadi base kami itu ada di Washington DC. Nah, kami ini fokus kepada efisiensi energi dari peralatan. Nah, peralatan ini baik di sektor rumah tangga atau di sektor komersial dan juga di industri. Nah, KASP ini beroperasi secara global, jadi kami telah mengidentifikasi top 20 atau 20 negara dengan emisi besar. Nah, di situ merupakan fokus di mana KASP itu beroperasi. Nah, bagaimana kita beroperasi? Jadi KASP itu mencoba untuk support atau mendukung pemerintah di berbagai negara ini untuk mempercepat transisi energi yang lebih bersih dan juga sustainable melalui efisiensi energi dalam peralatan. Jadi kami organisasinya memang cukup terfokuskan terhadap efisiensi energi dalam peralatan. Nah, ini biasanya dapat kita lakukan atau dapat dicapai melalui regulasi standar kinerja energi minimum (SKEM) dan juga PHE. Kira-kira seperti itu mengenai kelas. Nah, nanti mungkin terkait data-data efisiensi energi dan di Indonesia itu dapat saya share lebih dalam saat paparan nanti. Ya. Oke, nanti kita akan dilanjut dengan webinar ya setelah talk show ruang publik ini. Baik, saya ke Pak Fatur. Pak, kalau dari pemerintah sendiri, apa saja kebijakan dan regulasi yang saat ini sedang diberlakukan terkait pemberian label hemat energi pada AC rumah tangga, dan kemudian bagaimana pemerintah memastikan kepatuhan dari produsen AC sendiri terhadap regulasi label hemat energi ini? Oke, baik Mbak Deborah, mungkin izin informasi terlebih dahulu, disclaimer bahwasanya saya di praktisi dan juga kebetulan juga di industri produsen AC begitu, yang tentunya dari pertanyaan tadi langkah pemerintah Pak Nur Cahyo mungkin lebih tepat, tetapi saya informasikan bahwa pemerintah Indonesia untuk AC rumah tangga ini sudah memiliki regulasi yang dinamakan tadi SKEM tadi, standar kinerja energi minimum. Jadi setiap AC yang diproduksi oleh produsen itu tidak seenak-enaknya sendiri memproduksi, tapi ada nilai yang harus dicapai Mbak Deborah, yang namanya efisiensi minimum tadi. Nah, untuk gambaran para pendengar semua bahwa efisiensi itu diukur dari berapa jumlah energi yang dikonsumsi untuk menghasilkan kapasitas pendinginan tertentu begitu. Nah, makanya dari SKEM ini Indonesia sudah melakukan peningkatan standarisasinya yang dulunya dari ASEAN itu kita paling rendah kalau nggak salah Pak Nurcaya ya, tapi sekarang di 2023 standar energi kita sudah lebih baik nih Mbak Deborah. Artinya apa? Artinya unit-unit yang sekarang beredar di pasaran ini sudah memiliki energi efisiensi yang lebih baik. Dulu ini kita sempat mengalami yang namanya istilahnya pasar kita ini pasar yang energinya boros begitu. Sedangkan di ASEAN sendiri sudah tidak dipakai, tapi di Indonesia masih ada. Tapi sekarang sudah oke. Sekarang sudah semuanya energinya diatur sedemikian rupa supaya lebih efisien, dan ini mungkin upaya pemerintah yang konkret yang saya pikir harus diapresiasi, dan tentunya produsen juga melihat hal ini menjadi sebuah keharusan, karena kalau nggak begitu kita nggak bisa masuk ke pasar Indonesia. Jadi dari sisi produsen tentunya kita melihat bahwa ada syarat yang harus kita penuhin dan harus mengikuti regulasi dari SDM atau dari pemerintah Indonesia seperti itu, Mbak Deborah. Baik, ke Pak Cahyo nih, kebetulan langsung ya biar nyambung ya. Kalau dari Kementerian SDM sendiri Pak, seberapa efektif sih regulasi ini yang sudah diberlakukan untuk mendorong produsen AC menghasilkan produk yang lebih efisien? Ataupun adakah sanksi atau insentif bagi produsen AC yang tidak mematuhi aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah? Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan tadi menyambung ya dari yang tadi disampaikan oleh Pak Fatur, bahwasanya memang sepakat dan sudah disampaikan benar, kami pemerintah saat ini sedang menaik istilahnya, kita menjaga standar itu agar tidak ketinggalan dengan negara lain, Bu Deborah dan Bapak Ibu pendengar. Jadi
sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa kita sudah mengikuti harmonisasi ASEAN, di mana kita menghindari nantinya juga proses adanya produk-produk dumping atau produk-produk yang nantinya peralatan-peralatan itu masuk yang boros. Nah, sehingga itu yang tahun 2017 kita waktu itu kita sudah setting AC untuk tingkat efisiensinya. Waktu itu masih menggunakan rasio IR, lalu kita naikkan lagi terkait dengan rasio CSPF. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang terkait dengan efektivitasnya, mengenai seberapa besar efektivitas, tentunya hal ini ya sangat efektif, mengingat produk AC itu akan dapat bersaing dengan adanya scam ini. Misal produsen-produsen pasti tentu akan dia merasa kompetitif ketika juga dari sisi teknologinya dia akan terus berinovasi sehingga tingkat efisiensi energi itu akan dijaga seminimal mungkin, semaksimal mungkin efisiensinya atau dengan nilai efisiensi yang tinggi. Nah, itu yang pertama. Jadi kompetisi dari produsen-produsen dan juga peralatan ini akan semakin bagus gitu. Kalau dari sisi pemerintah ini akan menjadi satu hal yang bagus. Lalu yang kedua juga bisa nantinya untuk mendorong bagaimana kita bisa berinvestasi. Dalam artian produk produsen itu nanti bisa berinvestasi di Indonesia, yang mana ternyata dari sisi peralatan itu akan menarik gitu kan. Jadi bagaimana kita menjaga iklim investasi juga terhadap produk-produk yang beredar, khususnya AC, itu menjadi lebih bagus itu. Nah, terus tadi yang terakhir, apa sanksi yang diberikan gitu kan. Nah, kita tentunya kalau dari sanksi itu kita harus mengacu kepada amanat Permen ya, Permen nomor 14 tahun 2021, yang mana kita di situ ada syarat-syarat khusus ya, bagaimana pemberian sanksi, kemudian terkait dengan bagaimana apakah nilai tanda hemat energi itu sudah sesuai dengan tingkat penghematannya atau tidak. Nah, ketika sanksi itu diberikan, nanti tentunya itu akan sangat merugikan bagi pihak produsen atau importer ya. Nah, tapi yang kita lakukan saat ini, yang pertama adalah kita memberikan sanksi administratif terlebih dahulu. Jadi tidak langsung ke semisalnya ke penarikan gitu kan, tapi kita surat gitu kan di secara administrasinya seperti apa. Nah, karena setiap berapa kuartal tertentu itu laporan produsen atau importer itu harus kita terima paling tidak kan 3 bulan gitu, tidak menyampaikan, kalau bagi yang tidak menyampaikan laporan produksi impor setiap 3 bulan harus disampaikan kepada Direktur Jenderal. Jadi beberapa pendekatan yang kita lakukan adalah memberikan sanksi administratif, nanti bahkan kalau nanti tidak dilakukan gitu kan, nah itu selanjutnya akan diberikan sanksi untuk menarik produsen, bahkan nantinya ada pemusnahan bagi barang-barang impor. Baik. Namun ini kita koordinasikan dengan institusi terkait ya, dan juga kita melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan di Permen kami. Kurang lebih seperti itu. Baik Pak Cahyo, terima kasih. Saudara, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Saya kembali mengundang Anda yang ingin berinteraksi melalui telepon bebas pulsa KBR di nomor 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181. Kami akan kembali.